Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nikmatur Rohmaya dari Man Buleleng, Bali. Hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit. Larutan elektrolit termuat dalam kompetensi dasar 3.8 dan 4.8 dalam kurikulum 2013. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, menuliskan contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, menggolongkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan yang keempat, menjelaskan senyawa penyusun larutan elektrolit. Nah, sebelum mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai larutan. Istilah larutan tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Larutan merupakan campuran dari dua zat atau lebih dengan berbagai komposisi dan memiliki sifat-sifat seperti penyusunnya. Adapun contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari seperti air laut, larutan gula, dan larutan garam. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibagi menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit, dan yang kedua, larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Karena larutan elektrolit ketika dilarutkan ke dalam air, dia akan terurai menjadi ion-ion, yaitu ion positif dan ion negatif yang dapat bergerak bebas. Hal tersebut sesuai dengan teori ion Svante Arrhenius. Sebagai contoh, larutan garam dapur atau NaCl. Ketika larutan garam dapur atau NaCl dilarutkan ke dalam air, dia akan terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Nah, ion-ion inilah yang dapat bergerak bebas yang dapat menghantarkan arus listrik. Contoh lainnya yaitu KOH. KOH bila dilarutkan dalam air, dia akan terurai menjadi ion K+ dan ion OH-. Begitu pula dengan asam cuka atau larutan cuka yang memiliki rumus CH3COOH. Ketika dilarutkan dalam air, CH3COOH akan terurai menjadi CH3COO- dan H+. Nah, ion positif dan ion negatif inilah yang dapat bergerak bebas yang kemudian dapat menghantarkan arus listrik. Jenis larutan yang kedua berdasarkan daya hantar listriknya adalah larutan non-elektrolit. Dari kata-katanya saja non berarti tidak. Larutan non-elektrolit berarti larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Karena larutan non-elektrolit tidak dapat terion menjadi ion positif dan ion negatif atau tidak memiliki ion-ion yang dapat bergerak bebas. Atau dengan kata lain, secara sederhana, ketika larutan non-elektrolit dilarutkan dalam air, dia akan tetap berwujud molekul-molekul yang netral atau tidak dapat terion menjadi ion positif dan ion negatif. Itulah sebabnya larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sebagai contoh, etanol yang memiliki rumus C2H5OH. Ketika dilarutkan dalam air, dia akan tetap berwujud C2H5OH. Dengan kata lain, ketika etanol dilarutkan dalam air, dia hanya mengalami perubahan dari wujud liquid menjadi wujud larutan, sehingga tidak ada ion yang terurai. Oleh karena itu, etanol tidak dapat menghantarkan arus listrik. Perhatikan gambar berikut. Ibu mempunyai dua buah jenis senyawa. Yang pertama senyawa garam dapur atau NaCl, yang kedua senyawa urea atau CONH2 dua kali. Nah, ketika NaCl dilarutkan dalam air atau dimasukkan ke dalam air, maka NaCl akan terurai menjadi ion positif Na+ dan ion negatif Cl-. Nah, sedangkan larutan urea ketika dilarutkan dalam air, dia akan tetap berwujud molekul yang netral. Sehingga larutan NaCl karena dia terurai menjadi ion positif dan ion negatif serta dapat bergerak bebas ion-ionnya, maka larutan NaCl dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan urea, dia tetap berwujud molekul yang netral, tidak ada ion yang terbentuk, sehingga larutan urea tidak dapat menghantarkan arus listrik.
Itulah perbedaan dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Lalu, berdasarkan senyawa penyusunnya, larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Senyawa ion adalah senyawa yang terbentuk melalui ikatan ion. Nah, tentang ikatan kimia yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen telah kalian pelajari di kelas 10 semester 1. Perhatikan gambar berikut. NaCl bisa berupa kristal, lelehan, ataupun larutan. Nah, ketika NaCl berwujud kristal ataupun berwujud lelehan, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa demikian? Karena ketika dia berwujud kristal atau lelehan, NaCl itu tidak terion dan tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan ketika NaCl dilarutkan dalam air dan berwujud larutan, dia bisa terurai menjadi ion dan bisa bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan listrik. Jadi, tidak semua NaCl bisa menghantarkan arus listrik, hanya yang berwujud larutanlah yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan senyawa kovalen adalah senyawa yang tersusun dari ikatan kovalen. Nah, sama seperti halnya dengan NaCl yang merupakan contoh ikatan ion, tidak semua senyawa kovalen dapat menghantarkan arus listrik. Hanya senyawa kovalen polar yang berwujud larutanlah yang dapat menghantarkan arus listrik. Demikian, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas lebih dalam tentang larutan elektrolit dan ciri-ciri dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.